Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Warung Horor. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Hari ini Bu Siti dan Pak Joko sehabis subuhan bersiap untuk pergi ke pasar. Mereka berdua pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motornya. Karena letak pasar dengan rumah mereka cukup jauh, sekitar 20 menit perjalanan. Suasana masih sangat pagi, mereka dapat menghirup udara segar, namun bercampur juga dengan asap kendaraan yang tebal menyeruak ke dalam hidung. Pagi itu, jalan raya sudah ramai dipadati oleh orang-orang yang akan memulai aktivitasnya. Ada orang yang berangkat ke pasar untuk berjualan ataupun profesi pekerjaan yang lain. Sedangkan mereka ke pasar untuk berbelanja bahan-bahan untuk jualannya. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di pasar. Bu Siti dan Pak Joko langsung membeli bahan-bahan untuk jualannya, yaitu bahan-bahan seperti tepung, daging, dan lain sebagainya, karena mereka ternyata adalah penjual bakso. Biasanya Bu Siti dan Pak Joko akan berpencar, agar supaya lebih cepat untuk mendapatkan bahan yang diinginkan dan tidak mengulur waktu yang lama. Para penjual yang didatangi mereka pun sudah menjadi langganan, jadi sudah terbiasa sehingga harga yang mereka bayar bisa lebih murah. Setelah semua bahan sudah didapat, mereka pun pulang kembali ke rumah. Pada saat mereka kembali ke rumah, semburat sinar matahari sudah mulai menampakkan wujudnya. Itu tandanya hari sudah mulai siang. Sekitar pukul 9, mereka baru pulang dengan membawa banyak barang bawaan. Setelah sampai di rumah, Bu Siti dan Pak Joko bersiap-siap untuk mengolah bahan yang akan dijadikan bakso saat jualan nanti. Keduanya saling bantu satu sama lain. Lalu setelah semuanya sudah siap, Pak Joko dan Bu Siti pun mulai menjajakan dagangannya dengan cara berjualan secara keliling. Lalu setiap siang hari, mereka pasti akan mangkal di depan pabrik yang berada di dekat kota, karena biasanya setiap siang banyak karyawan yang istirahat dan membeli bakso kepada mereka. Pagi itu mereka berkeliling terlebih dahulu dari satu desa ke desa yang lain, sembari memukul-mukul mangkok untuk memanggil para pembeli agar datang untuk membeli. Ada beberapa orang yang membeli bakso mereka. Lalu siangnya, Pak Joko dan Bu Siti pun mulai mendorong gerobaknya menuju ke depan pabrik untuk mangkal di sana. Namun saat itu jam istirahat belum tiba. Jadi Bu Siti dengan Pak Joko duduk santai dengan kursi plastik yang sudah dibawanya dari rumah. "Pak, panas sekali hari ini ya Pak," keluh Bu Siti. "Iya Bu, panas sekali, nggak seperti biasanya." "Apa sudah mulai musim kemarau ini ya Pak?" tanya Bu Siti lagi. "Kayaknya sih iya Bu, dari kemarin panas terus, tapi panasnya nggak sepanas ini kan ya Bu?" ucap Pak Joko. "Iya Pak," jawab Bu Siti dengan singkat. Obrolan mereka pun terhenti ketika para karyawan menghampiri mereka untuk membeli bakso. Ternyata jam istirahat sudah tiba. Segeralah mereka bersiap-siap untuk menyambut para pembeli yang sudah mulai berdatangan. Semakin lama semakin banyak karyawan yang keluar menghampiri dagangan mereka. Tiba-tiba, brak, terdengar suara tabrakan. Ibu Siti dan Pak Joko yang fokus melayani para pembelinya, mereka sampai tidak sadar kalau di depan pabrik itu telah terjadi sebuah kecelakaan. Di saat itu telah terjadi kecelakaan motor yang menabrak sebuah pohon besar yang ada di depan pabrik. Orang yang mengendarai motor tersebut sampai terpental jauh beberapa meter.
Sedangkan motor yang dikendarainya itu sudah ringsek karena menghantam pohon itu sangat keras. Setelah semuanya sudah selesai dilayani, jam istirahat pun sudah selesai. Bu Siti dan Pak Joko pun kembali duduk sembari membahas kecelakaan tadi dengan pedagang lainnya. Tadi gimana kronologinya, Pak? Kok sampai nabrak pohon gitu ya? Tanya Pak Joko kepada pedagang gorengan. Tadi saya perhatikan itu pemotornya oleng, Pak. Ia tidak fokus mengendarai motornya, jadi ya nabrak pohon gitu. Diketahui katanya pemotor itu ngantuk saat naik motor, ucapnya. Oh gitu, Pak. Tapi orangnya nggak apa-apa kan, Pak? Timpal Bu Siti. Tadi sih kabarnya meninggal di tempat, Bu. Soalnya tadi korban menghantam aspal dengan keras sampai kepalanya itu pecah, ucap pedagang gorengan. Oh alah, kasihan ya, Pak. Itu motornya kok belum dibawa sama polisi ya, Pak? Kata Pak Joko. Belum, Pak, katanya nanti. Hari pun semakin sore, Pak Joko dan Bu Siti duduk di kursi dengan kedua mata yang mulai mengantuk. Lalu disertai dengan semilir angin yang membuat suasana jadi tambah mengantuk. Mereka menunggu para karyawan yang pulang dari pabrik, karena biasanya sore hari beberapa karyawan akan membeli bakso untuk dibawa pulang. Sore hari pun tiba, semua karyawan sudah berhamburan keluar dari dalam pabrik. Ada beberapa yang datang menghampiri gerobak bakso Pak Joko untuk membeli baksonya. Pak, bungkus baksonya 3 porsi ya, ucap salah satu karyawan. Oh iya Mas, tunggu sebentar, jawab Pak Joko. Dan sesaat kemudian semakin banyak karyawan yang datang untuk membeli baksonya. Akhirnya Pak Joko dan Bu Siti pun senang karena hari ini semua baksonya habis tak tersisa. Hari pun mulai petang, mereka pun segera untuk pulang ke rumah dengan mendorong gerobak baksonya. Sinar jingga dari ufuk barat sudah mulai menghilang secara perlahan. Dengan tertatih-tatih, mereka berdua mendorong gerobaknya karena letak pabrik dengan rumah mereka lumayan jauh. Saat kemudian sayup-sayup terdengar suara azan maghrib berkumandang. Mereka pun semakin mempercepat langkahnya, berharap segera sampai di rumahnya. Beberapa saat kemudian, Pak Joko dan Bu Siti akhirnya sampai juga di rumahnya. Lalu mereka berdua bergantian untuk mandi dan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Lalu setelah mandi dan beribadah, Bu Siti dan Pak Joko akan makan malam bersama. Namun sebelumnya, karena Bu Siti belum sempat masak tadi, Pak Joko harus menunggu Bu Siti masak untuk makan malam terlebih dahulu. Bu Siti akan memasak nasi goreng, sedangkan Pak Joko sembari menunggu nasi goreng matang, dia menghitung uang hasil jualan hari ini untuk dipisahkan uang modal dengan keuntungannya. Dengan teliti, Pak Joko menghitung uang hasil jualannya. Akan tetapi, uang yang mereka miliki masih sama saja seperti biasanya. Tidak ada peningkatan sama sekali. Padahal, Pak Joko sudah menambah porsi baksonya. Pak Joko pun hanya bisa menghela napas panjang dan mencoba menerima dengan ikhlas. Beberapa saat kemudian, Bu Siti pun memanggil Pak Joko yang sedari tadi berada di dalam kamar. Pak, sini Pak, ini nasi gorengnya sudah matang, teriak Bu Siti. Dengan segera Pak Joko menyimpan kembali uangnya dan beranjak pergi ke ruang makan. Wah, wangi banget Bu aroma nasi gorengnya. Bapak jadi lapar banget nih, ucap Pak Joko. Ya sudah Pak, ayo makan dulu. Perlahan-lahan Pak Joko dan Bu Siti pun menyantap makanannya. Sesekali Bu Siti mengajak Pak Joko untuk mengobrol. Gimana Pak hasil jualan hari ini? Bapak tadi habis ngitung uangnya kan? Tanya Bu Siti. Iya Bu, tapi masih sama saja. Tidak ada peningkatan sama sekali.
Sabar ya Pak, kita harus terus berdoa dan berusaha, ucap Bu Siti. Pak Joko tidak menjawab ucapan dari Bu Siti dan kembali melanjutkan makannya. Mereka di rumah itu hanya tinggal berdua saja, karena setelah menikah, mereka belum diberi momongan sama sekali. Namun, mereka saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dan tidak pernah saling menyalahkan. Walau meskipun sebenarnya mereka sangat menantikan buah hatinya. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka tidak punya cukup uang untuk periksa kepada dokter. Karena uang yang didapat dari jualan bakso hanya cukup untuk putar modal dan sisanya untuk makan sehari-hari. Itu saja masih belum cukup. Jadi, untuk periksa ke dokter, mereka belum bisa. Pak Joko dan Bu Siti tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari bambu. Tanah yang mereka tempati itu juga adalah pemberian dari kedua orang tuanya Bu Siti dari harta warisan. Mereka belum bisa membangun rumah yang layak. Keadaan rumah mereka pun sudah sangat reot. Bahkan setiap hujan, Pak Joko dan Bu Siti pasti akan merasakan air hujan masuk ke dalam rumah mereka. Bahkan alas yang masih dengan tanah menjadi sangat becek ketika terguyur hujan semalaman. Tapi meskipun begitu, mereka masih tetap bersyukur dengan apa yang dipunyai sekarang, karena mereka masih memiliki tempat tinggal. Lalu setelah selesai mereka makan malam, Pak Joko dan Bu Siti pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Karena esok paginya mereka harus bangun lebih awal untuk kembali pergi belanja ke pasar. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Joko dan Bu Siti bangun untuk melaksanakan sholat subuh, lalu mereka akan bersiap-siap untuk berangkat belanja ke pasar. Dengan menggunakan sepeda motor bututnya, keduanya berboncengan menuju ke pasar. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuh, membuat bulu kuduk mereka merinding. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai juga di pasar. Dan seperti biasanya, mereka di pasar akan berpencar untuk membeli bahan-bahan agar supaya lebih cepat. Lalu setelah semuanya didapat, mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah. Dan di rumah, Pak Joko dan Bu Siti ini sebelum berangkat berjualan pasti akan menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Pak, hari ini kita buat bakso lebih banyak atau sama saja kayak kemarin? Tanya Bu Siti. Sama saja lah Bu, takutnya nanti malah nggak habis. Kalau nggak habis kan bisa buat besoknya lagi Pak, jawab Bu Siti. Iya sih Bu, tapi ya lebih baik kurang saja lah Bu, nanti kan bisa dibikin lagi adonannya. Iyalah Pak, jawab Bu Siti dengan singkatnya. Setelah semua adonan selesai, mereka pun bergantian untuk mandi. Lalu setelah mandi dan sarapan, Pak Joko dan Bu Siti segera berangkat berjualan berkeliling terlebih dahulu dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada 1-2 orang yang membeli bakso mereka, padahal mereka baru saja mulai berkeliling. Tentu saja Pak Joko dan Bu Siti pun sangat senang. Laris, ucap Bu Siti. Amin ya Bu, laris Bu, kata Pak Joko juga. Dan siang harinya seperti biasanya, Pak Joko dan Bu Siti segera pergi ke depan pabrik. Namun setelah sampai di pabrik, terlihat suasana sangat sepi sekali, tidak seperti biasanya. Tidak ada para pedagang yang berjejer di depan pabrik. Loh Pak, kok sepi Pak? Iya ya Bu, kok sepi? Ini kenapa ya? Saat itu ada salah satu orang yang berjalan kaki melewati Bu Siti dan Pak Joko. Lalu Pak Joko pun bertanya kepadanya, Mas, mau nanya nih Mas, ini kok kenapa pabriknya sepi sekali? Oh, hari ini kan tanggal merah Pak,
Jadi ya sepi karena nggak ada orang yang kerja. Oh gitu ya Mas. Ya udah makasih ya Mas, jawab Pak Joko. Pak Joko tidak tahu kalau hari ini ternyata tanggal merah. Maklumlah mereka berdua tidak melihat kalender, jadi tidak tahu. Duh, gimana ini Pak? Tanya Bu Siti. Ya mau gimana lagi Bu, kita terpaksa harus keliling terus, ujar Pak Joko. Karena pabrik itu tutup dan libur, akhirnya mereka berdua pun kembali berkeliling untuk berjualan. Hari sudah semakin sore, mereka sudah berkeliling ke sana kemari, namun belum ada yang membeli baksonya. Hanya tadi pagi saja ada orang yang membeli bakso mereka. Di tengah perjalanan, keduanya saling bercengkerama. Baksonya masih banyak banget nih Pak, gimana ini Pak? Ya mau bagaimana lagi Bu, mudah-mudahan baksonya masih bisa dijual besok lagi, kata Pak Joko. Hari pun sudah mulai petang, Pak Joko dan Bu Siti pun kembali pulang ke rumah dengan wajah yang tertekuk dan langkah yang semakin lemas tidak berdaya. Singkat ceritanya, malam harinya Pak Joko dan Bu Siti pusing memikirkan dagangannya. Di dalam kamar sebelum mereka tidur, mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bu, kalau dagangan kita gini terus, kita nggak akan bisa berkembang Bu, dan selamanya kita akan miskin seperti ini. Walah Bapak, ngomongnya jangan seperti itu. Kita harus berdoa Pak, semoga suatu saat kita bisa sukses, ucap Bu Siti meyakinkan. Hari ini saja uang modal kita belum balik Bu, malah rugi Bu. Yang namanya berdagang itu kan Pak, kadang ramai, kadang sepi, jadi kita harus tetap sabar. Tidak akan selamanya ramai terus. Ya sudahlah Bu, Bapak mau tidur saja, Bapak capek, kata Pak Joko. Pak Joko yang sudah lelah dan sedikit kecewa langsung tertidur, yang disusul oleh Bu Siti yang ikut tertidur juga. Keesokan harinya, Bu Siti dan Pak Joko bangun dengan keadaan lesu, tidak bersemangat sama sekali seperti biasanya. Apalagi mereka hari ini tidak akan pergi ke pasar, karena semua bakso yang kemarin masih tersisa banyak sekali. Pak Joko dan Bu Siti juga tidak bersemangat berjualan hari ini. Kita berangkat siang aja ya Bu, sekalian nanti langsung aja ke pabrik. Iya Pak. Hari itu Pak Joko dan Bu Siti pun duduk sembari menonton TV yang terlihat buram, yang sedang menyiarkan berita terkini. Saat mereka melihat berita tersebut, bahwa telah terjadi sebuah kebakaran pada sebuah pabrik yang ada di kota mereka. Dan ternyata pabrik yang terbakar itu adalah pabrik di mana tempat mereka berjualan bakso. Kebakaran itu terjadi karena ada korsleting arus listrik, dan di pagi itu terlihat di TV semua karyawan berhamburan lari keluar dari pabrik. Pak Joko dan Bu Siti tambah pusing ketika melihat berita itu. Terus gimana ini Bu? Kita mau jualan kemana lagi? Iya Pak ya, pabriknya sudah hancur. Pasti para karyawan juga sudah dikeluarkan dari pabrik itu, jawab Bu Siti. Kita harus cari tempat lain untuk berjualan Bu. Tapi di mana ya? Nanti kita cari sajalah Pak, kata Bu Siti. Siang itu mereka bersiap-siap untuk menjajakan baksonya dengan berkeliling, karena pabrik tempat mereka mangkal sudah sangat sepi. Dan saat mereka lewat di depan pabrik itu, masih terlihat asap tebal berwarna hitam mengepul. Pak Joko dan Bu Siti pun kembali melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Dengan berjalan ke sana kemari, keduanya akhirnya menemukan tempat untuk mereka mangkal berjualan, yaitu di depan rumah sakit yang dekat dengan pabrik itu.
Tapi saat mereka mangkal di depan rumah sakit, ternyata sudah ada penjual bakso yang lebih dulu mangkal di sana. "Pak, itu di sana sudah ada penjual bakso loh," ucap Bu Siti. "Iya Bu, tapi biarkan sajalah. Yang penting kita kan sama-sama jualan. Rezekinya kan sudah ada yang ngatur Bu." Siang itu pertama kalinya Pak Joko dan Bu Siti mangkal di depan rumah sakit. Dari siang hingga sore masih tetap sepi dagangan mereka. Semuanya membeli kepada penjual bakso yang lebih dulu mangkal di sana. Tidak ada satupun pembeli yang membeli baksonya Pak Joko. Dengan lamunan kosong, Bu Siti menatap ke arah jalan raya yang ada di depan rumah sakit. "Bu, lihat itu, penjual bakso yang di sana itu ramai sekali," ucap Pak Joko sambil menepuk pundak Bu Siti, membuat Bu Siti terperanjat kaget dari lamunannya. "Ada apa sih Pak, ngagetin Ibu aja?" "Itu loh Bu, baksonya ramai sekali pembelinya," ucap Pak Joko. "Iya Pak, mungkin itu sudah langganan yang sudah biasa beli. Sedangkan kita kan masih baru. Jadi ya belum ada orang yang mengenal dagangan kita Pak." "Iya ya Bu, ya udah sabar aja lah," kata Pak Joko dengan lemas. Hari mulai petang, namun belum ada satu orang pun yang datang untuk membeli bakso mereka. Akhirnya Pak Joko dan Bu Siti pun bersiap-siap untuk segera pulang ke rumah. Namun saat mereka sedang bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba ada salah satu orang yang datang. "Maaf Pak, jualan apa ini Pak?" "Oh, ini bakso Mas," jawab Pak Joko. "Kalau gitu boleh saya pesan 30 porsi ya Pak?" ucapnya. "Oh iya Mas, tentu saja. Silahkan duduk dulu, saya buatkan dulu ya." Bu Siti dan Pak Joko yang tadinya murung sekarang menjadi sangat bersemangat karena ada satu orang yang mau memborong baksonya. Mereka akhirnya mengurungkan niatnya untuk pulang karena harus melayani pembeli pertamanya. Lalu setelah semuanya sudah selesai dan sudah dibayar oleh pemborong itu, Pak Joko dan Bu Siti pun segera bergegas untuk pulang ke rumah. Saat itu hari sudah petang, mereka berjalan kaki dengan mendorong gerobak di tengah kegelapan malam. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di rumah mereka, langsung mandi membersihkan badan yang sudah lengket itu. Lalu beberapa saat kemudian, Bu Siti pun masak telur untuk makan malam. "Pak, ini makanannya sudah siap," ucap Bu Siti. "Oh iya Bu, sebentar," jawab Pak Joko. "Ibu masak lauk apa ya?" tanya Pak Joko. "Ini Pak, telur ceplok sajalah ya Pak. Kita kan lagi nggak punya uang, jualan lagi sepi." "Oh iya Bu, nggak apa-apa, telur juga enak kok." Malam itu mereka makan malam bersama. Namun Bu Siti terlihat tidak nafsu untuk makan. "Loh Bu, kenapa nggak dimakan? Mubazir nanti itu Bu," ucap Pak Joko. "Iya Pak, Ibu lagi nggak nafsu makan nih." "Kenapa Bu?" tanya Pak Joko. "Nggak tahulah Pak kenapa." "Makanlah Bu, sedikit saja, nggak apa-apa, nanti Ibu malah sakit." "Iyalah Pak, tapi nanti kalau nggak habis, Bapak aja yang habisin makanannya ya." "Iya Bu," jawab Pak Joko dengan singkatnya di sela-sela makan malam. Mereka kembali ngobrol satu sama lain. "Pak, bagaimana ini Pak? Kalau kayak gini terus kita bisa rugi dan bangkrut." "Iya Bu, Bapak juga tahu, tapi ya mau bagaimana lagi, memang kondisinya masih sepi Bu," kata Pak Joko. Singkat ceritanya, keesokan harinya tiba-tiba saja Bu Siti sakit demam sampai dia menggigil. Akhirnya Bu Siti pun tidak bisa ikut berjualan dengan Pak Joko. "Pak, maafin Ibu ya, hari ini Ibu nggak bisa ikut jualan." "Iyalah Bu, nggak apa-apa.
Ibu istirahat aja di rumah biar cepat sembuh, ucap Pak Joko. Kalau gitu Bapak berangkat jualan dulu ya Bu. Iya Pak, hati-hati ya, semoga laris manis. Amin Bu, jawab Pak Joko kala itu. Akhirnya Pak Joko berjualan keliling sendirian, dan siangnya Pak Joko tetap datang ke rumah sakit untuk mangkal di depan rumah sakit itu. Sembari menunggu pembeli yang datang, Pak Joko duduk sambil memandang ke arah jalan raya. Terlihat penjual bakso yang lebih dulu mangkal banyak pembeli yang datang. Sedangkan jualannya Pak Joko masih terlihat sepi. Belum ada satu orang pun yang datang untuk membeli. Namun Pak Joko masih tetap sabar menanti para pembelinya. Di samping gerobak Pak Joko ada seorang penjual pecel yang sudah lama mangkal di situ. Pecel tersebut juga banyak orang yang datang untuk membeli. Dan di sana ada dua orang bapak-bapak yang sedang menikmati pecel sembari mengobrol. Dan di dalam obrolannya itu, Pak Joko ternyata mendengarkan apa yang dibicarakan oleh kedua bapak-bapak tersebut. Pak Joko mendengarkan dengan jelas dan menyimak apa yang sedang dibicarakan oleh mereka. Ternyata mereka sedang membahas tentang pesugihan Bulus Sendang Jimbung. Pak Joko mendengar semua informasi dengan sangat jelas dan juga alamat yang sudah diucapkan kedua bapak itu. Entah setan apa yang sudah merasuki pikiran Pak Joko ini, sehingga dia memiliki niat untuk melakukan pesugihan tersebut. Karena dia sudah sangat capek hidup dalam kemiskinan dan selalu menderita, juga selalu dihina oleh para tetangganya. Hari itu pun jualan Pak Joko masih tetap saja sepi, tidak laku sama sekali. Sehingga akhirnya Pak Joko pun memutuskan untuk pulang lebih awal dan ingin memberitahu pada istrinya tentang informasi yang dia dengar siang tadi. Sore harinya, Pak Joko segera pulang ke rumah dengan langkah yang tergopoh-gopoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Siti dari dalam rumah. Pak Joko pun langsung masuk ke dalam menghampiri Bu Siti. Kok sudah pulang Pak? Tanya Bu Siti. Iya Bu, nggak laku, jawab Pak Joko dengan wajah yang tertekuk. Yang sabar ya Pak. Oh iya Bu, Bapak ada informasi penting nih, kata Pak Joko. Ada apa Pak informasinya? Ada salah satu jalan yang bisa membuat kita sukses kaya raya dalam sekejap Bu. Ah masa? Gimana caranya Pak? Tanya Bu Siti penasaran. Tadi Bapak dengar dari dua orang bapak-bapak yang sedang makan pecel di samping gerobak Bapak Bu. Mereka menceritakan tentang pesugihan Bulus Sendang Jimbung, ucap Pak Joko. Pesugihan Pak? Pesugihan kan biasanya minta tumbal loh Pak. Tenang Bu, pesugihan ini katanya berbeda, tidak meminta tumbal, ujar Pak Joko meyakinkan. Ah, Ibu juga sudah bosan hidup miskin terus seperti ini Pak. Ya sudah, Bapak lakukan itu saja Pak, nggak apa-apa. Ibu tenang saja, kita pasti akan jadi kaya raya Bu. Tapi besok Bapak akan mulai pergi ke sana. Tapi Bapak akan ambil ongkos dari uang simpanan ya Bu, ucap Pak Joko. Iya Pak, pakai saja, nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak berhasil juga kan dapat ganti yang lebih banyak Pak. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Joko langsung berpamitan kepada Bu Siti untuk pergi melakukan ritual pesugihan Bulus Sendang Jimbung itu. Pak Joko memesan satu tiket bus untuk pergi menuju ke tempat pesugihan yang dituju itu.
Perjalanan yang harus ditempuh oleh Pak Joko menuju ke tempat pesugihan tersebut sekitar 5 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian, akhirnya Pak Joko pun sampai juga di tempat pesugihan yang dituju. Akan tetapi sebelumnya Pak Joko harus menemui juru kunci terlebih dahulu untuk melakukan ritual pesugihan di Sendang Jimbung itu. Dia pergi ke sebuah rumah yang ada di dekat Sendang Jimbung itu. Rumah itu konon katanya milik sang juru kunci. Pak Joko dengan segera menuju ke rumah yang terbuat dari dinding kayu jati itu. "Permisi," ucap Pak Joko yang kemudian terdengar suara pintu dibuka dari dalam. "Silakan masuk," ucap kita sebut saja namanya Mbah Samsudin. Pak Joko pun menuruti apa yang sudah diucapkan oleh Mbah Samsudin ini. Lalu dia duduk berada di sebuah kursi yang terbuat dari kayu jati. "Saya sudah tahu kedatangan kamu ke sini." "Iya, Mbah. Saya sudah bosan hidup dengan kemiskinan, Mbah. Saya ingin merubah hidup saya dengan kekayaan yang melimpah ruah, Mbah," ucap Pak Joko. Namun Mbah Samsudin hanya tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang dikatakan Pak Joko. "Saya serius, Mbah. Saya ingin melakukan pesugihan bulu Sendang Jimbung itu," ucap Pak Joko. "Tidak mudah kamu untuk melakukan ritual ini. Ada syarat yang harus kamu siapkan." "Apa syaratnya, Mbah?" tanya Pak Joko penasaran. "Kamu harus melakukan puasa mutih terlebih dahulu selama 3 hari. Diawali hari Jumat Kliwon." "Baik, Mbah. Nanti saya akan melakukan. Lalu syarat yang lainnya apa, Mbah?" tanya Pak Joko dengan sangat penasaran lagi. "Kamu harus menyiapkan sesajen yang berupa kemenyan, candu, ayam ingkung, nasi tumpeng, minyak wangi, daging ayam mentah, serta kembang 7 rupa," ucap Mbah Samsudin. "Kamu bisa membayar mahar saja kepada saya. Nanti saya yang akan menyiapkan semuanya." "Baik, Mbah. Berapa kira-kira maharnya, Mbah?" tanya Pak Joko. "Kamu perlu bayar 5 juta saja, tidak usah banyak-banyak." Pak Joko pun langsung mengeluarkan uang yang ada di dalam tas yang sudah disiapkannya dari rumah. "Ini uangnya, Mbah," ucap Pak Joko sembari memberikan uang kepada Mbah Samsudin. "Tapi kamu harus siap menerima segala resiko setelah melakukan ritual ini," ucap Mbah Samsudin kembali. "Resikonya apa, Mbah?" "Nanti kamu juga tahu sendiri saat kamu melakukan ritual. Mulai besok kamu bisa langsung melakukan puasa mutih karena besok hari Jumat Kliwon," kata Mbah Samsudin. "Baik, Mbah," jawab Pak Joko dengan tergagap. Karena tidak memungkinkan Pak Joko untuk pulang ke rumah, akhirnya dia menginap di rumah juru kunci tersebut. Singkat ceritanya, Pak Joko sudah melakukan puasa mutih selama 3 hari. Dan malamnya setelah selesai puasa mutih, Pak Joko akan mulai melakukan ritualnya. Mbah Samsudin sudah menyiapkan semua sesajen di tempat ritual itu. Kemenyan, candu, ayam ingkung, nasi tumpeng, minyak wangi, dan segala macam persiapan lainnya sudah disiapkan di atas meja. Di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah keris yang terpajang dengan ruangan yang berinterior serba hitam tersebut. Pak Joko pun ikut masuk ke dalam ruangan ritual. Dia duduk berhadapan dengan Mbah Samsudin. Kemudian Mbah Samsudin mulai membakar kemenyan. Asap kemenyan mulai mengepul memenuhi ruangan tersebut.
Seketika aroma kemenyan serta kembang-kembangan mulai memenuhi ruangan tersebut yang membuat bulu kuduk Pak Joko mulai merinding. Kemudian Mbah Samsudin mulai membacakan mantra-mantra pesugihan kepada Pak Joko yang tiba-tiba di dalam ruangan itu ada hembusan angin yang sangat kencang yang membuat bulu kuduk Pak Joko semakin merinding. Gorden jendela di dalam ruangan itu pun bergoyang-goyang dengan sendirinya dengan sangat kencang, yang membuat Pak Joko semakin ketakutan. Sedangkan Mbah Samsudin masih tetap membacakan mantra-mantranya. Setelah selesai melakukan ritual itu, kemudian Pak Joko pun diantarkan oleh Mbah Samsudin ke Sendang Jimbung untuk melakukan ritual lanjutan. Saat itu juga semua sesajen ikut dibawa ke sendang tersebut. Setelah semua umbur rampe sudah disiapkan dan diletakkan di bawah pohon randu besar yang ada di tepi sendang itu, kemudian Pak Joko dibacakan mantra-mantra lagi oleh Mbah Samsudin. Kamu setelah ini harus membuka semua pakaian kamu dan berendam di sendang selama semalaman. Dan jika sosok bulus penunggu sendang ini sudah keluar, maka ritual kamu telah selesai. Dan jika sudah selesai, kamu segera kembali ke rumah saya, ucap Mbah Samsudin. Baik Mbah, jawab Pak Joko bergetar. Kalau begitu, saya pulang dulu. Lakukan ritualnya dan baca mantra yang sudah saya ajarkan tadi terus-menerus. Apa kamu mengerti? Ucap Mbah Samsudin lagi. Mengerti Mbah, jawab Pak Joko sambil mengangguk. Kemudian Mbah Samsudin pun pergi, sedangkan Pak Joko mulai melucuti pakaiannya dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam sendang untuk berendam. Ketika bersemedi, air merendam setengah dadanya, menyisakan sebagian kecil dada, leher, dan kepala yang tidak terendam. Dan saat sedang berendam, dia merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Samsudin yang sudah dihafalnya. Konon katanya di sendang itu terdapat penunggu berupa bulus putih atau kura-kura yang berpunggung lunak. Dan hanya orang-orang yang beruntung saja yang dapat melihatnya. Dan bagi mereka yang dapat melihat bulus putih itu, maka segala keinginannya akan terwujud. Hembusan angin kencang yang tiba-tiba datang membuat tubuh Pak Joko merasakan dingin serta merinding. Tiba-tiba saja Pak Joko merasakan ada cipratan air yang mengenai tubuhnya. Dia melihat ada sesosok bulus putih yang berenang ke arahnya. Seketika Pak Joko sedikit ketakutan dan merinding. Tubuhnya juga gemetaran. Kemudian sosok bulus putih itu berkata kepada Pak Joko dengan suara yang berat. Jika kamu ingin mendapatkan kekayaan, maka di tubuhmu akan muncul bercak-bercak putih. Semakin kamu kaya, maka akan semakin lebar pula bercak putih itu. Dan ketika bercak putih itu sudah penuh di tubuhmu, maka kamu akan mati. Tuturnya dengan suara berat. Baik, saya akan menerima resiko itu, ucap Pak Joko. Beberapa saat kemudian, sosok bulus itu pergi menghilang tenggelam di dalam sendang. Pak Joko pun segera beranjak dari sendang untuk kembali ke rumahnya Mbah Samsudin, seperti yang sudah diperintahkan Mbah Samsudin sebelumnya. Lalu sesampainya di rumah Mbah Samsudin, terlihat Mbah Samsudin sudah duduk menunggu di dalam ruangan ritual. Apakah kamu sudah selesai melakukan ritualnya? Bagaimana? Apa kamu sudah bertemu dengan bulus penunggu sendang itu?
Tanya Mbah Samsudin. Sesudah Mbah, katanya saya harus siap menanggung semua resikonya. Kamu siap? Iya Mbah, saya siap. Lalu apa yang harus saya lakukan lagi Mbah? Tanya Pak Joko. Setelah ini kamu akan mendapatkan uang yang banyak di dalam kamar kamu, yaitu di bawah kasurmu. Namun ada syarat lagi yang harus kamu lakukan setiap tahun, ucap Mbah Samsudin. Syarat? Syarat apa lagi Mbah? Tanya Pak Joko penasaran. Syaratnya kamu harus datang ke sini lagi setiap 1 tahun sekali pada malam Jumat Kliwon untuk melakukan ritual yang sama. Dan jika kamu terlambat beberapa hari saja, maka kamu sendirilah yang akan dijadikan tumbal, ucap Mbah Samsudin. Baik Mbah, saya akan selalu ingat, jawab Pak Joko. Kalau begitu, kamu boleh pulang sekarang. Kekayaan yang kamu inginkan sudah menantimu, ucap Mbah Samsudin. Pak Joko pun segera bergegas untuk pulang kembali ke rumahnya dengan naik bus. Singkat ceritanya, Pak Joko pun akhirnya tiba di rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Pak Joko langsung menuju ke dalam kamarnya untuk melihat apa yang ada di dalam kamarnya di bawah tempat tidurnya. Dan benar saja, saat Pak Joko masuk ke dalam kamar dan melihat di bawah kasurnya, ternyata sudah banyak sekali uang yang bertumpuk-tumpuk. Bahkan Pak Joko sendiri tidak tahu berapa jumlah uang itu karena saking banyaknya. Bu, ibu, sini bu, teriak Pak Joko. Bu Siti yang saat itu sedang menonton TV kemudian langsung menghampiri Pak Joko. Ada apa sih Pak, kok teriak-teriak? Sini bu, lihat, kata Pak Joko kemudian. Bu Siti pun ikut melongok ke bawah kasur, dan saat melihat ke bawah kasur, betapa terkejutnya Bu Siti karena melihat banyak sekali tumpukan uang yang selama ini belum pernah dia lihat sebelumnya. Bapak dapat uang sebanyak ini dari mana Pak? Ini hasil dari Bapak melakukan ritual pesugihan bulu sendang itu Bu. Wah, beneran kaya raya kita Pak. Iya Bu, apa yang Ibu inginkan silahkan Ibu beli. Nanti kita juga buka usaha yang lebih besar. Ibu mau buka usaha apa? Tanya Pak Joko. Ibu pengen punya toko baju Pak. Ah, gampang itu Bu, rumah ini juga bakal kita renovasi menjadi mewah ya Bu, ucap Pak Joko dengan sangat bersemangat. Keesokan harinya, Pak Joko pun dikejutkan dengan munculnya bercak putih di tangannya. Namun Pak Joko tidak menghiraukan hal itu, karena dia tahu kalau resiko yang dari mendapatkan uang dari pesugihan itu adalah dengan keluarnya bercak-bercak putih. Sebulan kemudian, Pak Joko sudah memiliki kios bakso di mana-mana dan juga Bu Siti sudah memiliki toko baju impiannya sejak dulu. 3 bulan kemudian, rumah yang mereka tempati sekarang yang tadinya hanya terbuat dari bambu, sekarang sudah berubah menjadi sebuah rumah yang sangat mewah dan interior yang serba berkelas. Rumah dengan 2 lantai itu berdiri kokoh dengan tembok yang berpagar besi, serta terdapat beberapa kendaraan mewah yang terparkir di dalam garasi rumahnya. Pak Joko dan Bu Siti sekarang sudah menjadi orang kaya raya di desanya. Kekayaan mereka semakin bertambah dan bercak putih di tubuhnya Pak Joko pun semakin bertambah pula. Tapi meskipun Pak Joko sudah menjadi bos, tapi dia masih sering ikut berjualan untuk melayani para pembeli. Suatu ketika saat berada di kios tempat berjualan baksonya, Pak Joko ditanya oleh salah satu pembelinya. Pak, itu tangannya kok putih-putih seperti itu, kenapa ya Pak? Oh, ini nggak apa-apa Bu, cuma alergi saja.
Kemudian bercak putih itu langsung ditutup oleh Pak Joko dengan bajunya yang berlengan panjang. Seiring dengan berjalannya waktu, bercak putih yang ada di tubuhnya Pak Joko semakin bertambah banyak, hingga sampai pada bagian leher dan kaki hampir semuanya memutih. Hingga Bu Siti yang tidak mengetahui resiko yang harus diterima oleh suaminya kemudian bertanya, "Pak, kok tubuh Bapak sekarang banyak bercak-bercak putihnya? Bapak kenapa?" "Oh, nggak apa-apa ini Bu, ini cuma alergi saja, biasalah panuan." "Masa sih Pak? Ayo kita ke dokter saja Pak." "Ah, nggak usah lah Bu, nanti juga pasti sembuh sendiri kok," kata Pak Joko. "Iya, tapi kan harus diperiksa dulu ke dokter Pak, biar tahu sakitnya apa," ujar Bu Siti. Karena tidak ingin membuat Bu Siti khawatir dan takut, akhirnya Pak Joko pun menuruti apa yang diminta oleh istrinya tersebut. Pak Joko pun akhirnya mau dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan ke dokter. Lalu setelah diperiksa oleh dokter, dokter itu pun mengatakan kalau Pak Joko itu menderita kanker kulit. Sontak Pak Joko pun terkejut, padahal yang dia tahu itu adalah resiko yang harus dia tanggung selama melakukan ritual pesugihan bulu sendang jimbung. Bu Siti pun menjadi sangat khawatir hingga Pak Joko pun diberikan obat yang sangat mahal oleh dokter. Singkat ceritanya, obat yang diminum oleh Pak Joko sampai habis itu ternyata tidak mempan sama sekali ke dalam tubuhnya. Bahkan malah bercak putih itu bertambah semakin banyak. Tapi Pak Joko pasrah saja karena dia sudah mengetahui bahwa itu adalah resiko dari pesugihan yang dijalaninya. Bercak yang ada di tubuh Pak Joko semakin banyak hingga suatu ketika tiba di hari malam Jumat yang sudah ditentukan oleh Mbah Samsudin untuk datang kembali ke Sendang Jimbung untuk ritual lagi. Pak Joko pun segera datang ke Sendang Jimbung untuk melakukan ritual dengan sesajen yang sudah disiapkan seperti biasanya. Lalu dia mulai melucuti semua pakaian pada malam hari untuk berendam di dalam Sendang Jimbung itu hingga pagi sebelum terbit fajar. Singkat ceritanya, setelah melakukan ritual tersebut, beberapa hari kemudian Pak Joko menjadi semakin kaya raya. Bahkan semua usaha yang dirintisnya semakin maju dan sangat laris manis. Beberapa bulan kemudian, Pak Joko dan Bu Siti mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan, yang selama ini sudah dinanti-nantikan oleh Bu Siti dan Pak Joko, yaitu Bu Siti dinyatakan oleh dokter bahwa dia telah hamil, dan usia kehamilannya sudah berusia sekitar 3 minggu. Seketika kabar gembira itu tentu membuat keduanya sangat berhati-hati sekali dalam menjaga kandungannya. Semua apa yang diminta oleh bawaan bayinya selalu akan dituruti oleh Pak Joko dan Bu Siti. Bu Siti juga hanya di rumah saja, tidak pernah diperbolehkan kemana-mana oleh Pak Joko. Dan pada suatu malam, saat Pak Joko sedang tertidur, dia bermimpi didatangi oleh 2 sosok bulus yang sangat misterius. Sosok bulus itu berada di depan rumah Pak Joko saat dia tengah duduk di depan teras rumah. Saat itu 2 sosok bulus itu menatap tajam ke arah Pak Joko, hingga Pak Joko takut karena tatapan matanya itu pelan-pelan berubah menjadi warna merah menyala. Namun seketika 2 sosok bulus itu pergi menghilang entah kemana. Pak Joko pun terperanjat bangun dari tidurnya dengan nafas yang ngos-ngosan dan tubuhnya penuh dengan keringat yang membasahi baju yang dikenakannya.
Saat itu juga Pak Joko merasakan gatal yang teramat sangat pada bagian tangan yang ada bercak putihnya. Dia lalu menggaruk-garuk bercak itu dengan sangat kerasnya. Sosok bulus itu mendatangi mimpi-mimpi Pak Joko terus-menerus, karena sosok itu memberi tanda kalau sudah saatnya Pak Joko harus datang ke Sendang Jimbung untuk kembali melakukan ritual. Namun sepertinya Pak Joko lupa dengan syarat itu, sehingga Pak Joko merasakan gatal yang teramat sangat. Bahkan bercak putih itu dengan perlahan-lahan mulai menyelimuti hampir seluruh tubuhnya Pak Joko. Pak Joko tidak mau datang ke Sendang itu, ternyata dia punya sebuah alasan, karena dia mau menjaga istrinya yang di rumah sendirian. Dia takut terjadi apa-apa kepada Bu Siti. Suatu ketika saat Pak Joko akan pergi ke kios untuk melihat kinerja para karyawannya, di tengah jalan tiba-tiba saja Pak Joko dikejutkan dengan munculnya dua sosok bulus yang menghadang di depan mobilnya. Sontak Pak Joko mengerem mobil secara mendadak. Kenapa bulus itu selalu menghantui aku ya? Aku ingin menghentikan pesugihan ini. Kan sekarang aku sudah kaya raya. Jadi untuk apa aku datang lagi ke Sendang? Pak Joko membatin. Dua bulus itu menatap tajam ke arah Pak Joko dengan mata merah menyala. Beberapa saat kemudian, dua sosok bulus itu pun menghilang dengan sendirinya. Lalu Pak Joko kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kios, Pak Joko mengecek semua hasil rekapan pendapatan. Namun, semuanya ternyata tidak sesuai dengan yang didapat, yang membuat Pak Joko mengalami kerugian yang cukup besar. Hari berganti hari, minggu berganti bulan, kandungan Bu Siti terlihat semakin membesar. Hingga suatu ketika Bu Siti mencoba untuk mengepel lantai rumah, tapi tiba-tiba saja Bu Siti tidak sengaja melewati lantai yang basah dan Bu Siti pun terpeleset. Brak! Pak Joko yang saat itu di dalam kamar lalu mendengar teriakan dari Bu Siti. Dia spontan langsung keluar dari kamar untuk melihat keadaan istrinya tersebut. Bu, Ibu kenapa bisa jatuh begini, Bu? Ucap Pak Joko dengan panik. Terlihat keluar darah segar dari bagian selangkangan Bu Siti yang mengalir ke bawah kaki. Pak Joko pun segera membawa Bu Siti menuju ke rumah sakit dengan menggunakan mobilnya. Pak Joko melajukan mobil dengan sangat cepat. Karena jalanan kota pasti macet, akhirnya terpaksa Pak Joko mencari jalan pintas melewati jalan lain. Tapi sialnya saat melewati jalan itu, Pak Joko dan Bu Siti terhadang oleh sebuah pohon yang tumbang di tengah jalan. Ketika Pak Joko memandang ke arah pohon yang tumbang itu, tiba-tiba dia melihat ada dua sosok bulus yang sering menghantuinya itu. Kedua bulus itu menatap tajam ke arah Pak Joko, sepertinya sangat marah sekali dengan Pak Joko. Saat itu Bu Siti terus-menerus berteriak kesakitan. Aduh Pak, Ibu sudah nggak tahan Pak, rintih Bu Siti. Sabar ya Bu, itu pohonnya sedang diangkat. Bentar lagi juga kita sampai di rumah sakit Bu, jawab Pak Joko menenangkan Bu Siti. Beberapa saat kemudian, pohon tumbang itu pun sudah berhasil disingkirkan ke samping jalan oleh tim pemadam kebakaran. Dan seketika saja dua sosok bulus itu pun tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Kemudian Pak Joko dan Bu Siti pun melanjutkan kembali perjalanannya ke rumah sakit. Saat Pak Joko sedang melihat ke arah Bu Siti, dia jadi tidak fokus mengemudikan mobilnya, hingga dia tidak sadar bahwa ada sebuah truk box yang sangat besar dari arah depannya dengan laju yang sangat kencang dan brak, naas.
Terjadilah tabrakan sehingga membuat mobil Pak Joko ringsek parah. Mobil yang ditumpangi Pak Joko dan Bu Siti seketika meledak dengan keras sekali. Duar! Mereka berdua beserta bayi yang ada di kandungan Bu Siti terkurung di dalam mobil, sehingga saat ledakan itu terdengar, saat itu juga mobil Pak Joko pun langsung terbakar. Bu Siti dan istrinya Pak Joko beserta bayi yang ada di dalam kandungan meninggal di tempat. Mereka dibantu oleh warga sekitar saat itu. Tapi yang aneh adalah Bu Siti meninggal dengan tubuh yang penuh dengan bercak-bercak putih, persis dengan yang dialami oleh Pak Joko. Dengan kondisi perut yang membesar, akhirnya Bu Siti pun dimakamkan. Sedangkan Pak Joko, dia selamat, namun keadaannya sekarang sungguh sangat memprihatinkan. Tangan Pak Joko sebelah kanan buntung, bahkan kedua kaki Pak Joko pun sudah diamputasi. Dia hidup dengan penderitaan. Di dalam rumahnya tidak ada lagi yang menjaga dan mengurusnya. Dia juga hanya berbaring di dalam kamarnya saja. Suatu ketika Pak Joko didatangi oleh sosok kuntilanak di dalam kamar. Sosok kuntilanak itu berwajah mirip Bu Siti, dan wajahnya itu sangat sedih sekali. Terdengar suara tangisan yang menyayat hati dari sosok tersebut. Sontak Pak Joko terkejut dengan kedatangan sosok yang berwajah istrinya itu. Singkat cerita, Pak Joko semakin kurus dan wajahnya sudah hancur terkelupas karena kecelakaan yang sudah dialaminya. Dia juga tidak pernah makan dan minum karena tidak ada yang merawatnya. Bahkan para tetangganya pun tidak ada yang peduli sama sekali kepada Pak Joko ini. Hingga ajal pun akhirnya menjemputnya. Pak Joko meninggal dengan keadaan yang kurus dan cacat karena tidak pernah makan dan minum. Kematian Pak Joko tidak ada yang tahu, hingga salah satu tetangganya mencium bau busuk dari dalam rumah Pak Joko tersebut. Para warga pun berdatangan ke rumah Pak Joko, dan saat mereka masuk ke rumah Pak Joko, mereka sangat terkejut saat melihat Pak Joko meninggal dalam keadaan tubuhnya dengan kepalanya yang botak dan corak bercak-bercak putih hingga pundaknya. Semua warga pun memakamkan jenazahnya Pak Joko seperti layaknya manusia pada umumnya. Rumah yang dibangun Pak Joko itu sekarang jadi kosong dan angker. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Jangan pernah sekali-sekali kita melakukan hal yang musyrik atau menyekutukan Allah dalam kesulitan sebesar apapun, karena jalan kekayaan dengan menyembah iblis atau jin itu pasti akan berakhir dengan penderitaan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan berusahalah, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, jadi tidak usah khawatir akan hal itu. Dan cerita pun berakhir sampai di sini ya teman-teman semua. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyimak cerita ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.